sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja. Sekarang karena rumahnya kan udah dikembalikan kepada pemerintah. Itu aja. Di tengah harga beras yang melambung, PHK meningkat dan pajak makin berat, anggota DPR justru menikmati tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan. ICW menyebut kebijakan ini tak pantas secara etika publik. Formapi menilai DPR lebih rajin mencari tunjangan ketimbang menghasilkan kebijakan. Pertanyaannya, ketika rakyat makin terhimpit, pantaskah wakil rakyat hidup mewah dari uang negara? Inilah topik-topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Polemik mengenai gaji dan tunjangan anggota DPR kembali menguat setelah terungkap bahwa seorang anggota dewan bisa mengantongi lebih dari 100 juta rupiah setiap bulannya. Angka fantastis itu muncul dari gaji pokok, aneka tunjangan ditambah tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan yang baru diberlakukan periode ini. Di saat masyarakat menghadapi kenaikan harga beras, lonjakan pajak hingga ancaman pemutusan hubungan kerja, publik mempertanyakan kepatutan kebijakan tersebut. Tak sedikit pakar menyebut tunjangan itu bukan hanya berlebihan, tetapi juga mencerminkan lemahnya sensitivitas politik wakil rakyat terhadap penderitaan konstituen. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Egy Primayoga menilai pemberian tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan sama sekali tidak bisa dibenarkan secara etika publik. Apakah patut mengeluarkan anggaran sampai triliunan rupiah hanya untuk sewa rumah anggota DPR, sementara rakyat menghadapi kenaikan harga pokok dan pajak? Ujarnya, seperti dikutip dari BBC News Indonesia Selasa 18 Agustus 2025. ICW menghitung total pemborosan dari tunjangan rumah ini mencapai 1,74 triliun rupiah sepanjang 5 tahun masa jabatan 580 anggota DPR. Ironisnya, kebijakan itu muncul bersamaan dengan klaim pemerintah soal efisiensi anggaran yang justru memangkas belanja di banyak instansi eksekutif. Data ekonomi memperkuat kritik tersebut. Harga beras medium tembus Rp14.260 per kilogram, jauh di atas harga eceran tertinggi nasional. Sepanjang semester 1 2025, sebanyak 42.385 pekerja terkena PHK, naik lebih dari 32% dibanding tahun sebelumnya. Ketika rakyat menanggung beban ekonomi, DPR malah menambah beban negara. Ini keputusan yang tidak patut, tegas Egy. Bukan hanya soal anggaran, tunjangan rumah juga dipersoalkan karena dinilai tidak sebanding dengan kinerja DPR. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karus menyebut berbagai tunjangan yang diterima anggota DPR sejatinya adalah bentuk subsidi negara untuk wakil rakyat. Subsidi besar itu berbanding terbalik dengan kinerja mereka. DPR justru dikenal paling kreatif menemukan jenis tunjangan baru ketimbang melahirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, sindirnya. Meski Ketua DPR Puan Maharani mengklaim lembaganya menerima ribuan laporan masyarakat dan menyelesaikan belasan RUU, kenyataannya banyak produk legislasi justru menuai kontroversi karena minim partisipasi publik. RUU Pilkada bahkan gagal disahkan setelah memicu unjuk rasa besar. Undang-undang TNI yang digarap tertutup di hotel mewah juga menimbulkan protes keras. Tidak heran jika survei Indikator Politik Indonesia Januari 2025 menempatkan DPR di peringkat kedua terbawah dalam tingkat kepercayaan publik, hanya lebih baik daripada partai politik. Semakin banyak tunjangan justru membuat anggota DPR obesitas dan malas. Mereka sendiri bahkan lupa satu persatu tunjangan yang diterima, ujar Lucius. Dalih DPR bahwa tunjangan rumah diberikan karena rumah dinas tak layak huni juga dipertanyakan. Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut perumahan DPR di Kalibata dan Ulu Jami banyak yang bocor dan rusak, sehingga lebih hemat bila memberikan tunjangan rumah ketimbang melakukan revitalisasi. Namun ICW menemukan fakta lain. Sejak 2024 ada belanja pengadaan pemeliharaan rumah dinas senilai ratusan miliar rupiah.
rupiah. Hal ini memunculkan dugaan ada perencanaan agar fasilitas tersebut tak digunakan lagi dan tunjangan rumah tetap bisa dicairkan. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, menekankan bahwa tunjangan rumah DPR juga harus dilihat dalam kerangka asas kepatutan dalam pengelolaan APBN. Konstitusi kita mengamanatkan bahwa APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, setiap kebijakan anggaran pejabat publik harus mengacu pada asas kepatutan, kewajaran, dan keadilan sosial. Jelasnya, menurut Ferry, pemberian tunjangan rumah hingga 50 juta rupiah per bulan berpotensi melanggar prinsip itu. Kalau masyarakat harus membayar lebih banyak pajak, tapi wakil rakyat malah mendapatkan fasilitas berlebihan, ini bisa dianggap bertentangan dengan semangat konstitusi. Ia menambahkan Mahkamah Konstitusi sebenarnya punya kewenangan untuk menilai kebijakan anggaran yang dianggap diskriminatif atau melanggar asas kepatutan. Publik bisa mendorong judicial review atau setidaknya melaporkan kebijakan ini sebagai bentuk moral hazard dalam penyelenggaraan negara. Mayoritas anggota DPR memilih bungkam soal nominal 50 juta rupiah tersebut. Hanya TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR, yang menanggapi dengan jawaban singkat, "Bukan kami yang mengatur. Tanya ke pemerintah saja. Kami hanya menerima. Buat saya, diberi berapapun saya bersyukur," ujarnya. Tribuners, kebijakan tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan bukan hanya soal angka, melainkan juga simbol kesenjangan antara elit politik dengan realitas masyarakat. Bagi ICW dan Formapi, tunjangan itu mencerminkan pemborosan anggaran sekaligus absennya kepekaan politik DPR. Apalagi tingkat kepercayaan publik terhadap parlemen sudah merosot tajam. Pertanyaan besar pun muncul. Mampukah DPR mengembalikan kepercayaan publik jika setiap kebijakannya justru menambah beban negara dan rakyat? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.